Saya ingin mengingatkan kepada para wanita dan istri-istri kaum muslimin di mana saja, pada khususnya di negeri kita yang tercinta ini. Besarkanlah Allah dengan mentaati semua aturan Allah untuk kita. Salah satunya, pakailah hijab yang suci menutup seluruh tubuh kehormatan kita. Jangan diobral. Jangan malah dibuka peluang, bahkan diminta untuk para lelaki jalang untuk silahkan Anda mau menzinai saya setiap hari. Loh, kok menzinahi? Saya nggak merasa dizinahi ya. Tidak dizinahi, tetapi mata punya zina. Hidung punya zina. Kalau orang sudah boleh melihat tubuh kita setiap saat, itu berarti memerintahkan orang berzina mata setiap saat. Kalau kita memakai minyak wangi setiap saat menebar pesona kepada seluruh laki-laki serigala, maka kita telah membuka zina kepada seluruh manusia. Begitulah kehidupan kita. Sampai-sampai yang cukup mengerikan adalah mau sholat pun kita memakai pakaian yang sama sekali tidak menjaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah dan istri kaum muslimin. Kedua, sabari diri kita di rumah-rumah tangga kita dengan menata dan menjadikannya surga buat ahli keluarga kita. Bukan malah keluar rumah, hidup dengan kehidupan yang sangat mengerikan, meninggalkan sendi-sendi yang paling utama dalam kehidupan ini. Ingat, jika kita mampu membentuk rumah tangga yang surgawi, yang islami di rumah tangga kita, akan tercipta dan terbentuk generasi-generasi yang sangat mulia dan besar di masa yang akan datang. Di balik mereka ada ibu-ibu dan ada wanita-wanita salehah yang tegar, ingin hidup di rumah tangga, tidak mau keluar sedikit pun demi tegaknya kebesaran diri-diri mereka sendiri. Kita lihat ada Rasulullah SAW, ada para sahabat. Di balik mereka itu ada wanita-wanita yang sangat menjaganya dengan sangat baik. Mendidiknya, memberikan susu kemurnian dengan hal ini ya, dalam poin ini. Nah, begitu juga besarkanlah Allah dengan mentaati suami kita dan penyejuk jiwa kita. Jadi penyejuk jiwa suami. Jangan malah, mohon maaf. Kalau giliran ke undangan sama ke kantor, itu minyak wangi berupa-rupa. Sampai pakaiannya diketat-ketatkan supaya terlihat seksinya. Giliran suaminya, bau apa habis-habisan, tak peduli. Karena sudah sama-sama capek, gitu ya. Pulang ke rumah, sang istri capek, suami capek. Yang terjadi adalah suami pun mencari wanita-wanita jalang di jalanan. Ya, ini poin yang sangat besar sekali. Lalu selanjutnya pakailah perhiasan kita yang paling indah dan menawan untuk para pejuang kita di medan juang yang memeras keringat siang dan malam. Suaminya itu memeras keringat. Oke lah, tidak memeras keringat dengan mendakwahkan Islam kemana-mana. Yang paling rendah saja, mencari rizki di luar untuk kehidupan sang istri dan anak-anaknya. Bukankah itu pejuang buat keluarganya? Gitu ya. Itu saja sudah menjadikan suami adalah pejuang dari rumah tangganya. Betapa tidak layak untuk dihormati dan diberikan sambutan yang paling indah dan menawan. Bukan malah kecemberutan, bukan malah muka yang asem, bukan malah pakaian yang kotor dan lapuk. Gitu ya. Tidak. Ini penting sekali untuk diingat oleh para wanita dan ibu kaum muslimin. Jagalah jiwa dan harta suami kita dengan ikhlas dan pengorbanan yang dalam. Jaga ketika dia tidak ada, jaga jiwa dan hartanya. Kehormatan dia. Ini sangat besar sekali juga. Jangan-jangan akhirnya suami kita di mata ayahanda dan ibundanya malah dikoar-koar ya. Alah, si anu mah pusing ya. Bawa uang setiap hari cuma segitu-gitunya. Gitu ya. Ini kata yang sangat menyakitkan buat orang yang sudah memeras keringat. Ini perjuangan yang paling ringan saja. Orang untuk keluarganya sudah pagi dan petang banting tulang. Hanya dapat segitu dia kira, atau sang istri kira, bahwa mendapatkan rizki seperti mencabut pohon di depan rumahnya. Selesai udah gitu. Enggak gitu. Banyak sekali problem yang muncul di tengah-tengah kehidupannya. Ini poinnya. Didiklah putra-putra dan putri-putri kita dengan susu kemurnian Islam. Yang aneh,
di rumah tangga kita, anak-anak kita, putra-putri kita dididik dengan racun yang sangat mengerikan. Televisi, radio, koran, majalah. Bahkan banyak mainan-mainan yang sangat mengganggu kemurnian kehidupan anak-anak kita. Ini hal yang sangat banyak sekali terjadi saat ini. Nah, kita sebagai wanita muslimah akan sangat terpuruk dan hina dina saat kita meninggalkan hijab. Seperti hewan bahkan, tanpa sehelai benang, dijajah dan dipertontonkan untuk semua mata pengkhianat dan serigala jalang. Semua. Sungguh sangat mengerikan. Saya sangat terenyuh sangat sedih ya. Terus terang jujur, kalau ada suami yang sangat bangga membawa istrinya naik motor, ngantar ke kantor atau ke tempat kerjanya, ini mohon maaf, pakaiannya setengah dengkul. Itu sepanjang naik motor dilihat oleh jutaan orang. Apakah sang suami tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat? Kamu itu telah menjerumuskan istrimu ke jurang api neraka. Silakan sekarang berdua. Nikmati keindahan api neraka. Kalau waktu di dunia siap-siap menerima keindahan api neraka. Na'udzubillah. Ini dayus namanya. Ini dayus gitu ya. Lalu kita akan hina dan terpuruk saat kita mulai bebas keluar rumah. Padahal rumah merupakan sangkar emas buat kita. Ini Pak wanita ya. Hanya karena setan merayu kita dengan kata-kata emansipasi, kesamaan derajat, kemajuan masa depan, dan iming-iming rendah lainnya. Semua iming-iming rendah. Ya, nggak jelas. Dan yang terakhir, kita akan terpuruk dan hina saat kita malah menjadi sumber kekesalan dan kekisruhan jiwa-jiwa suami kita. Gitu ya. Ini satu yang sangat berat sekali. Seakan-akan kita sama saja memandang suami kita dengan laki-laki biasa di pinggir jalanan. Kalau hal itu sangat mengerikan buat rumah tangga yang hidup seperti ini. Untuk itu kita ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Jadilah orang-orang yang besar, bahwa kita adalah orang-orang terhormat dan orang-orang besar di sisi Allah Rabbul Alamin dan di seluruh makhluknya. Demikian faidah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Demikian, Allah alam.